Tarekat Naksabandiyah ini adalah pilar amalan yang kedua setelah amalan-amalan yang bersifat pribadi yang kita terima dari guru kita, yang abang-abang yang pada permulaan tarekat kita mendapatkan amalan yang 5.000, kemudian nanti setelah tersuluk kita mendapat amalan-amalan selanjutnya. Nah, keyakinan akan tarekat kita ini perlu kita bina. Jadi kita yakini bahwa guru kita ini adalah wasilah kita dalam menerima ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita dapatkan ilmu-ilmu itu secara rohani melalui serangkaian ahli silsilah yang kita temukan, yang ujungnya kita temukan pada guru mursyid kita. Dan kita tahu pastikan silsilah itu dari guru kita sambung menyambung. Kita sebutkan satu persatu. Dari guru kita Syekh yang mulia adalah guru kita, kemudian beliau dari nenek guru kita Syekh Muhammad Hasim dari Syekh Ali Ridho di Jabal Bukes, dan dari Syekh Sulaiman Sudi, dari Syekh Sulaiman Al-Qaribi, dari Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Yaudin Khalid, dari Syekh Abdullah Dahlawi, dari Syekh Samsudin Habibullah Janjanan Al-Musir, dari Syekh As-Syarif Nur Muhammad Badwani, dari Syekh Muhammad Saifuddin, dari Syekh Muhammad Maksum, dari Syekh Ahmad Al-Faruq Asir-Hindi, dari Syekh Muhammad Bagibillah, dari Syekh Muhammad Al-Kawajati Al-Ankani, dari Syekh Darbus Muhammad, dari Syekh Muhammad Azahid, dari Syekh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar, dari Syekh Yaqub Al-Jarki, dari Syekh Muhammad Alauddin Al-Atar, dari Syekh Naksabandi, dari Syekh Anurullah bin Said Hamzah, dari Syekh Muhammad Basamasi, dari Syekh Ali Aramitani, dari Syekh Mahmud Al-Andir Al-Faknawi, dari Syekh Arif Al-Hidikari, dari Syekh Abdul Khalid Bajulani, dari Syekh Abu Yaqub bin Yusuf Al-Hamadani, dari Syekh Abu Ali Al-Fadl Al-Fahimadi, dari Syekh Abdul Hasan Al-Jabbar Al-Karkani, dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dari Sayyid Dina Jafar Shadiq, dari Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, dari Sayyidina Salman Al-Farisi, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian langsung dari Rasulullah SAW yang beliau dapatkan dari Sayyidina Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rangkaian tarekat, inilah silsilah tarekat Naksabandiyah, dan itulah yang kita selalu mohonkan selama sehari, paling tidak 17 kali kita memohonkan ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus, jalan titian para sholihin, bukan jalan orang-orang yang diberi laknat. Inilah jalan tarekat kita. Maka pegang teguhlah tarekat kita ini, pegang teguhlah guru mursyid kita, agar kita mendapatkan sebanyak-banyaknya rahmat, mendapatkan ilmu laduni yang dihujamkan langsung ke dada kita, bukan dari lisan seseorang, tapi didapatkan secara langsung. Dan inilah media, majelis inilah, majelis tawajuh inilah, zikir tawajuh inilah tempat kita bertemu muka langsung dengan guru kita secara rohani.
Jadi kalau ketika kita masuk, kita dapatkan amalan kita amalan sir, inilah yang dibanggakan oleh kaum Naksabandia, amalan sir, di mana dari Rasulullah ada dua sahabat yang meneruskan zikir-zikir Rasulullah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar yang mendapatkan zikir sir, di samping itu menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan zikir jahar. Oleh karena itu ketika zaman Rasulullah dinamakan tarikat ini sebagai tarikat Syriah. Nah, diucapkan secara sir. Kemudian setelah Abu Bakar disebutkan tarikat ini sebagai tarikat Siddiqiyah. Amalannya masih sir semua dari Abu Bakar. Kemudian dari Abu Bakar sampai ke Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini seorang sahabat yang kalau kita baca tariknya, kita baca riwayatnya juga tipenya orang yang pendiam. Orang yang pendiam, tidak banyak cakap, tapi sekali usulnya diterima oleh Rasul. Usul Sayyidina Salman Al-Farisi yang selalu kita kenal dalam tarik itu membuat parit. Membuat parit itu sebetulnya pernah terjadi pada zaman perang sebelum yang dialami oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau ceritakan ketika orang-orang Persia berperang, suatu ketika mereka membuat parit, lalu itu disampaikan ke Nabi ketika dalam kepungan kaum kafir Quraisy. Beliau katakan, diusulkan bagaimana kalau kita membuat parit dari orang yang tidak banyak bercakap. Rasulullah langsung menerima usul itu, dan dalam sejarah kita membaca kaum muslimin memenangkan perang parit. Dan dari sahabat Salman Al-Farisi ini kita sudah mendapatkan petunjuk akan kelangsungan tarikat kita ini. Kenapa dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang pada zaman itu banyak sahabat yang dari orang-orang Arab, tapi kenapa turunnya ke Syekh Salman Al-Farisi, orang Persia? Ternyata kemudian nanti suatu masa tarikat kita ini berkembang dan dipegang oleh para masyaikh yang berbahasa Persia. Jadi kami sendiri punya misi, kalau kita memang ingin mempelajari tarikat Naksabandia ini secara ilmu, ini mempelajari tarikat Naksabandia secara ilmu, bukan secara amal seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kalau kita ingin membaca tarikat Naksabandia secara ilmu, kita harus banyak mengkaji kitab-kitab tarikat Naksabandia dan kitab-kitab asal, kitab-kitab awal tarikat Naksabandia itu banyak yang berbahasa Persia. Dari tulisannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian dari tadi ketika diturunkan Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi masih berupa sir, amalan sir. Kemudian dari Syekh Salman Al-Farisi turun kepada Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kebetulan juga Sayyidina Qasim ini juga seseorang yang punya fenomena yang menarik untuk dikaji. Dari sisi nasab, dari sisi biologis, beliau adalah cucu dari Sayyidina Abu Bakar. Tapi pada kenyataannya Sayyidina Qasim ini adalah putra dari Sayyidina Muhammad, yang namanya Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar. Itu putra Abu Bakar yang diasuh oleh
Ali bin Abi Thalib, Sayyidina bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena bapaknya gugur dalam perang di Mesir, kemudian beliau diasuh oleh bibinya, yaitu Siti Aisyah, istri Rasulullah. Diasuh oleh Aisyah dengan segala kasih sayangnya, dan Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ini tumbuh di Masjid Nabawi. Di sana beliau bertemu dengan banyak sahabat perawi-perawi hadis, dan dia menjadi seorang ahli fikih yang handal pada zamannya. Banyak halakoh-halakoh di Masjid Nabawi yang diikuti oleh Qasim bin Muhammad. Tapi rupanya di satu sudut itulah dia bertemu dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, dan di sanalah tali silsilah diturunkan oleh Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Qasim. Dan itu bentuknya masih sir juga, masih amalan sir. Nah, dari Sayyidina Qasim ini turun kepada cucunya, Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ini menariknya di sini, Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu adalah cucu dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, tapi cucu dari putrinya. Di mana bapaknya Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini adalah nasabnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika di amalan ini berada di tangan Sayyidina Ja'far As-Shadiq, itu sudah bercampur antara amalan zahar dan amalan sir, antara amalan Sayyidina Abu Bakar yang diterima dari Rasulullah dengan amalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diterima dari Rasulullah. Jadi kedua amalan yang diterima oleh dua sahabat utama ini bergabung dalam amalan Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Kemudian setelah Ja'far As-Shadiq itu lama masa yang terlampaui, kurun yang terlampaui, mungkin ada 3 generasi. Kalau kita membaca tarikhnya, mungkin ada 3 generasi yang kosong. Di sana tidak ada seorang masyaikh agung, seorang syekh besar yang dimasukkan dalam tali silsilah tarikat Naksabandiyah. Bukan berarti tidak ada orangnya, tapi tidak ada syekh yang besar. Ada syekh-syekh kecil, syekh perawi-perawi yang meneruskan amalan itu dari satu generasi ke generasi, tapi tidak disebutkan di dalam silsilah itu. Kemudian setelah lama tidak ada syekh besar, baru muncul Syekh Abu Yazid Al-Bustami di Taibur, di suatu desa yang dinamakan At-Taibur. Maka Syekh ini masyhur dinamakan Syekh At-Taibur. Kemudian amalan kita ini disebutkan dengan nama At-Taiburiyah. Syekh At-Taibur ini menerimanya amalannya juga masih sudah berupa amalan jahil. Dari Syekh At-Taibur ini turun terus sampai ke Syekh Abdul Khalid Fajwani. Syekh Abdul Khalid Fajwani mempunyai satu kitab yang di sana beliau banyak menuliskan memformulasikan tarikat yang kita amalkan ini. Di sana beliau menuliskan ada 8 asas dari tarikat kita. 8 asas itu kita semua sudah melaksanakan, insya Allah, walaupun mungkin kita tidak banyak mengenal secara fikih, tapi insya Allah kita semua sudah mengamalkan 8 asas yang diformulasikan oleh Syekh Abdul Khalid Fajwani. Dan yang menarik di sini, Syekh Abdul Khalid Fajwani itu mendapat didikan langsung dari seorang
nabi yang diagung-agungkan di dalam ilmu hikmah, di dalam ilmu Thariqah, yaitu Nabi Nuh Khidir alaihissalam. Beliau mendapatkan dididik langsung oleh Nabi Khidir, dan di sanalah kita mendapat formulasi amalan yang kita amalkan, yang kita namakan dengan khatam. Formulasi bacaan-bacaan di awal kita sebelum tawajuh, itulah yang kita sebut dengan khatam kewajiban. Ini khatam kewajibannya yang diformulasikan oleh Syekh Abdul Khalid Bajwani. Tapi amalannya di sana masih amalan zikir. Pada saat masa setelah beliau, maka tarekat ini dinamakan dengan tarekat Khawajakaniyah, dari nama atau pemesanan wajah itu guru Syekh pada zaman itu. Kemudian turun dari Syekh Abdul Khalid Bajwani banyak silsilah besar sampai kepada Syekh Naksabandi. Nah, mulai Syekh Naksabandi inilah kemudian diformulasikan kembali zikir sir, dan landasan atau asas tarekat yang 8 dari Syekh Abdul Khalid Bajwani ditambahkan 3 asas oleh Syekh Naksabandi, hukum zamani, hukum adati, dan hukum qauli. Insya Allah kita semua sudah melaksanakan juga hukum zamani, hukum adati, dan hukum qauli. Memang di dalam kita berguru selama ini yang kita lakukan, kita melakukan amalan-amalan, tapi kita tidak banyak berteori, tapi kalau ingin sedikit berteori, ya bacalah kitab-kitab yang tadi kami sebutkan, kitab karya Syekh Abdul Khalid Bajwani, dari Syekh Naksabandi. Ada, bukan ditulis oleh Syekh Naksabandi langsung, tapi dari murid-murid utama beliau. Di sana yang tadi saya sebutkan, di banyak kitab-kitab yang berbahasa Persia. Sudah dapat dari 11 asas mulai zaman Syekh Naksabandi turun kepada kita sampai sekarang. Kemudian tonggak-tonggak tarekat yang lain, yaitu pada setelah Syekh Naksabandi kita mengenal Syekh besar yang merubah nama tarekat Naksabandiyah menjadi tarekat Naksabandiyah Ahrariyah, yaitu Syekh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar. Jadi Syekh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar ini yang pertama kali yang memformulasikan masalah Rabithah. Masalah Rabithah di sana mulai dipertajam mengenai pentingnya merabit kepada seorang guru dengan beberapa cara yang cara yang kita kenal sekarang adalah kita menghadirkan wajah dari guru kita, cara perabitan. Nah, tonggak tarekat berikutnya setelah Ahrariyah adalah Syekh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi. Beliau adalah seorang mujadid, pembaharu. Maka di situ kita mengenal tarekat kita ini menjadi tarekat Mujadadiyah, tarekat dari seorang pembaharu. Dari Syekh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi itu mulai diformulasikan titik-titik yang sudah kita terima dari guru kita pada saat setelah kita usul, kita kenal titik-titik itu yang memformulasikan adalah Syekh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi. Dari tarekat Mujadadiyah, tonggak berikutnya kita pada Syekh Diyauddin Khalid. Syekh Diyauddin Khalid kemudian pada masa setelah itu disebutkan sebagai tarekat Khalidiyah, atau lebih lengkapnya Syekh
Tarekat Aksabaniyah, Ahladiyah, Mujadadiyah, Khalidiyah dari Syekh Yaudin Khalid ini kita menerima formulasi suluk, yang terorganisir oleh seorang guru. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu penulisnya bukan seorang syekh yang langsung di dalam silsilah yang kita terima dari guru kita, tapi dari Syekh Yaudin Khalid itu beliau punya murid yang namanya Syekh Umar. Syekh Umar ini mempunyai murid yang namanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nah, beliaulah penulis Tanwirul Qulub. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa khalwat yang diformulasikan oleh Syekh Yaudin Khalid itu jumlah harinya 3 hari atau 7 hari atau 30 hari, atau yang paling sempurna dari itu semua adalah jumlah keseluruhan. Jadi 3 tambah 7 tambah 30 itu ketemu 40. Khalwat yang sempurna menurut Syekh Yaudin Khalid yang dituliskan di dalam kitab Tanwirul Qulub itu jumlahnya 40 hari. Tapi alhamdulillah setelah turun ke Nusantara, sampai di Minangkabau, sampai di Jabal Kubis itu masih 40 hari. Tapi begitu sudah sampai di Nusantara, banyak dilaksanakan oleh syekh-syekh di Nusantara ini, termasuk yang mulia guru kita ataupun nenek guru kita, itu yang kita kenal sekarang suluk atau khalwat itu 10 hari. Walaupun di Sumatera, di Minangkabau masih banyak yang melakukan suluk 40 hari, tapi oleh guru kita, sepengetahuan saya, suluknya dilakukan 10 hari. Alhamdulillah.